I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Keberhasilan Fede Ega di balapan itu bukan sekadar hasil biasa. Ini menjadi perbincangan besar, trending di mana-mana. Semua orang membicarakan hal yang sama. Bukan soal teknik, bukan soal setting motor, bukan juga soal strategi tim. Yang dibicarakan adalah satu hal, mentalitas. Bagaimana mungkin seorang pembalap muda yang baru saja mengalami crash 2 kali secara beruntun mampu kembali ke lintasan tanpa rasa ragu? Bukan hanya kembali, tetapi langsung tampil agresif, langsung menyerang dan mengakukan sesuatu yang sulit dipercaya. Overtake 11 pembalap. Dari posisi start ke-17, ia melesat dan menutup balapan di posisi ke-6. Itu bukan hal yang mudah, itu bahkan sangat jarang terjadi. Karena setelah crash, yang biasanya muncul bukan keberanian, melainkan ketakutan, trauma, keraguan, dan insting untuk bermain aman seringkali mengambil alih. Namun tidak dengan Fede Ega, ia justru melakukan hal sebaliknya. Sejak lap awal, ia langsung tancap gas. Satu persatu pembalap dilewati dengan penuh keyakinan. Tidak ada ragu, tidak ada setengah hati. Setiap manuvernya terlihat tegas, tajam, dan penuh perhitungan. Ini bukan hanya soal skill, ini tentang keberanian untuk melawan rasa takut. Tentang bagaimana seseorang mampu mengendalikan pikirannya di situasi paling sulit. Bayangkan tekanan yang ia rasakan. Baru saja crash 2 kali, sorotan publik semakin besar, ekspektasi meningkat, dan satu kesalahan kecil saja bisa membuat semuanya berakhir. Namun di tengah semua itu, Fede memilih untuk maju. Ia tidak mundur, ia tidak bermain aman, ia justru mengambil risiko. Dan hasilnya luar biasa. 11 pembalap berhasil ia lewati. Dari posisi yang tidak diunggulkan, ia naik ke barisan depan. Dan saat garis finish terlewati, posisi ke-6 menjadi bukti nyata dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar balapan. Ini adalah kemenangan atas dirinya sendiri, kemenangan atas rasa takut, kemenangan atas tekanan. Dan inilah yang membuat dunia berbicara. Karena skill bisa dilatih, teknik bisa dipelajari, namun mentalitas seperti ini tidak semua orang punya. Fede Ega telah menunjukkan bahwa menjadi pembalap hebat bukan hanya soal seberapa cepat ia melaju, tetapi seberapa kuat ia bangkit, seberapa berani ia menghadapi ketakutan, dan seberapa teguh ia percaya pada dirinya sendiri. Dan di momen itu, Fede bukan hanya sekadar pembalap muda, ia adalah simbol keberanian yang sesungguhnya. Bahkan setelah balapan itu berakhir, cerita tentang Fede Ega belum juga selesai. Justru semakin besar, semakin dalam. Dan yang paling mengejutkan datang dari sosok penting di balik layar, manajer Honda Hiroshi Aoyama. Ia membongkar sebuah fakta yang benar-benar mencengangkan. Bukan soal data, bukan soal kecepatan, bukan soal teknik berkendara, tetapi soal sesuatu yang jauh lebih langka, mentalitas. Menurut Aoyama, apa yang dimiliki Fede bukanlah mentalitas yang biasa. Bahkan ia secara jujur membandingkan dengan pembalap lain, termasuk nama-nama seperti Danish, Alamansa, hingga para pembalap yang finish di posisi 1, 2, dan 3. Dan hasilnya mengejutkan. Di saat menghadapi kesulitan, mentalitas mereka tidak seperti Fede. Kalimat itu bukan sekadar perbandingan, itu adalah pengakuan. Karena di dunia balap, ketika tekanan datang, ketika masalah muncul, banyak pembalap mulai goyah. Ada yang menurunkan ritme, ada yang bermain aman, ada juga yang perlahan kehilangan percaya diri. Namun Fede berbeda, di saat sulit ia tidak mundur, ia tidak menyerah, ia tidak mencari alasan. Justru sebaliknya, ia terus berusaha, ia terus berjuang, ia terus memperbaiki setiap kesalahan, sekecil apapun itu. Setiap lap menjadi pembelajaran, setiap momen menjadi kesempatan. Dan yang paling luar biasa, semua itu dilakukan dalam kondisi mental yang tidak mudah setelah 2 kali crash. Aoyama melihat itu semua dari dekat. Ia menyaksikan bagaimana Fede kembali ke pit, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk berdiskusi. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari solusi. Bukan untuk beristirahat, tetapi untuk berkembang. Dan di titik itulah emosi mulai berbicara. Seorang manajer tim besar dengan pengalaman panjang di dunia balap hampir tidak bisa menahan perasaannya. Ia hampir menangis, bukan karena kemenangan, bukan karena hasil akhir, tetapi karena melihat mentalitas seorang pembalap muda yang begitu lapar untuk berkembang, begitu kuat untuk bangkit, dan begitu tulus dalam setiap prosesnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilatih dalam waktu singkat.
Ini adalah karakter, ini adalah jiwa seorang petarung. Dan dari semua hal yang terjadi di balapan itu, mungkin inilah yang paling berharga. Bukan hanya tentang posisi ke-6, bukan hanya tentang 11 overtake, tetapi tentang bagaimana Veda Ega menunjukkan arti sebenarnya dari tidak menyerah. Dan di mata Hiroshi Aoyama, itu adalah sesuatu yang bahkan lebih besar dari sekadar kemenangan. Saya sudah melihat banyak pembalap dalam karier saya, dari yang terbakat sampai yang juara. Tapi apa yang ditunjukkan Veda Ega hari ini benar-benar berbeda. Ini bukan soal teknik, bukan soal kecepatan, ini soal mentalitas. Setelah mengalami 2 kali crash, kebanyakan pembalap akan kehilangan percaya diri. Mereka akan mulai ragu, mulai bermain aman, bahkan takut untuk mengambil resiko. Itu hal yang sangat manusiawi. Tapi Veda tidak seperti itu. Di saat sulit, dia tidak menyerah. Dia justru datang ke pit, berdiskusi, mencari tahu apa yang salah dan mencoba memperbaikinya. Ia terus berusaha, ia terus berjuang tanpa pernah berhenti. Saya bahkan membandingkannya dengan beberapa pembalap lain, termasuk yang finish di posisi terdepan. Dan jujur saja, mentalitas seperti ini sangat jarang saya lihat. Dia punya sesuatu yang tidak dimiliki semua orang, keinginan untuk bangkit, keberanian untuk melawan rasa takut, dan keyakinan untuk terus maju apapun yang terjadi. Sebagai manajer, melihat hal seperti ini, saya hampir menangis. Karena saya tahu, pembalap seperti ini bukan hanya bisa cepat, mereka bisa menjadi sesuatu yang sangat besar di masa depan, ujar manajer Honda. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Five Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Five Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Five Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Five Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Five Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.